Banyak orang hari ini menggunakan AI untuk hal yang sebenarnya ya gitu-gitu aja. Mulai dari minta diringkasin, minta dibuatin caption, atau sekedar mencari jawaban yang cepat. Sebenarnya itu nggak ada salahnya, akan tetapi itu seperti kita menggunakan AI hanya 10% dari potensi AI itu sendiri. Padahal AI lebih dari itu. Masalahnya, kita sudah terlanjur menganggap AI itu seperti asisten digital yang serba bisa. Dan ya udah, di situ aja. Kita tidak memverifikasi ulang, kita tidak mendebat jawaban dari AI, dan juga kita tidak mengkritik jawaban dari AI itu sendiri. Dan disitulah letak masalahnya. Kita menjadikan AI sebagai alat praktis, tapi kita tidak gunakan AI sebagai alat untuk teman berpikir yang dapat melatih pola pikir dan nalar kita. Padahal, justru itulah kuncinya. Yang sering dilupakan adalah AI bukanlah tools yang sempurna. AI juga masih bisa dapat memberikan jawaban yang salah. Tapi, karena dibalut dengan kalimat yang seakan rapi dan terlihat pintar, kita tidak memverifikasi ulang. Kita menerima aja. Dan itu berbahaya. Kita tidak memverifikasi ulang, dan lebih bahayanya lagi, naluri kita sebagai manusia untuk berpikir skeptis dan kritis itu bisa hilang. Padahal, AI itu masih ada banyak keterbatasan-keterbatasan dan juga bias atau bahkan cacat logika. Sayangnya, semakin maju dan berkembangnya teknologi AI, justru nalar kita sebagai manusia itu semakin turun. Dan itulah, kita harus menggunakan AI dengan baik. Coba pikir, gimana kalau AI bukan cuma dijadikan sebagai alat bantu, tapi sebagai lawan tanding. Bukan musuh, tapi sparring partner. Kita gunakan AI untuk melatih pola pikir kita. Kita gunakan AI untuk mengasah argumen kita. Dan kita gunakan AI untuk mengasah logika kita. Kita tantang jawaban dari AI. Kita tantang jawaban dari AI, kita benturkan dengan perspektif kita. AI menjawab, kita sanggah. AI membela, kita cari celahnya. Dan disitulah AI berubah fungsi dari sekedar memberi jawaban menjadi teman berpikir kita untuk mengasah logika dan nalar kita. Ini bukan soal benar atau salah, tapi ini soal mempertajam nalar. Tapi kenapa masih banyak orang yang belum sampai ke situ? Jawabannya ya simple, karena mikir itu capek. Nanya balik itu perlu energi, menyanggah argumen itu perlu waktu. Yang pada akhirnya kita menggunakan AI untuk bertanya, dikasih jawaban, kita copy, kita paste. Nggak ada tuh yang namanya kita verifikasi ulang jawabannya. Nggak ada itu yang kita namanya merefleksikan jawabannya, menganalisis jawaban. Yang pada akhirnya berdampak pada fungsi otak kita yang seharusnya digunakan untuk berpikir. Skeptis, kita ragu tentang apa yang jawaban yang diberikan. Yang pada akhirnya orang-orang di luar sana akan mudah dibohongi, akan mudah percaya-percaya aja terhadap berita-berita ataupun kabar yang ada, ya jadinya kena hoax semua karena ya itu. Kepekaan kita untuk memverifikasi ulang semua jawaban ataupun menganalisis jawaban yang ada, apakah itu benar atau tidak, ya itu tidak ada lagi. Tamat sudah. Kenapa berdebat dengan AI? Selain kita dapat mengasah pola pikir kita dapat mengkritisi argumen-argumen dari kita dapat menguji seberapa tajam argumen kita. Kabar baiknya adalah AI tidak akan marah. AI akan selalu merespon dengan sesuai dengan prompt yang kita ajukan gitu. Kalau dia minta mereka untuk berdebat, ya mereka akan mencoba berdebat. Kita meminta mereka untuk mengkritik, ya dia akan mengkritik gitu. Dan AI nggak ada gengsi ataupun tidak akan menyerang personal ketika berdebat. Beda ketika kita berdebat di media sosial dan juga kita berdebat dengan teman gitu misalnya. Itu pasti ada ad hominem dalam perdebatan, menyerang individu, menyerang ras bahkan ataupun agama. Dan itu justru sangat tidak sehat dan juga menguras energi kita.